Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Widiana di channel Kebun Inspirasi Hidroponik. Jadi hari ini kita cek tanaman melon. Ini usia 22 hari setelah semai ya. Kemarin usia 21 udah mulai polinasi hari pertama, sekarang polinasi hari kedua. Terus tadi saya sudah cek media tanam, ternyata pengairannya cukup kurang, jadi sudah saya tambahkan di sini. Nah, di sini bisa terlihat jam 8 nyala 5 menit, 9 nyala 5 menit, 11 nyala 5 menit, 12 nyala 5 menit, jam 1 nyala 4 menit, jam 2 siang nyala 4 menit, jam 4 sore nyala 4 menit, dan jam 10 pagi ya nyala 5 menit. Nah, itu udah habis setelah ada 8 kali penyiraman ya. Ini settingan di kebunku ya, mungkin tidak bisa diaplikasikan, atau mau setting jam berbeda nggak masalah, karena penyiraman kan juga menyesuaikan cuaca, karena akhir-akhir ini cuaca sering terik. Kalau irigasi tetes itu bagusnya sering tapi dikit-dikit, nah penyiramannya sedikit tapi sering gitu. Nah, kita cek di sini ada melon rangipo, ternyata sudah banyak sekali. Ini bunga betina yang mulai bermunculan. Nah, ini melon rangipo cabang, sekarang berarti di cabang 10. Kemarin cabang 9 yang mulai mekar banyak, sekarang cabang 10. Oke, kita cek yang melon intanon sebelah sini ya, sebelah kanan. Ini juga ada mekar baru lagi. Nah, ini yang dipolinasi kemarin. Semoga berhasil ya teman-teman. Ya, ini ada yang insya Allah ini sudah berhasil. Tuh banyak sekali yang mekar teman-teman hari ini di usia 22 hari setelah semai. Untuk tinggi tanaman sudah 2 meter lebih. Daunnya alhamdulillah masih mulus ya teman-teman. Jadi untuk serangan jamur kita harus tindakan preventif atau mencegah. Kita cek medianya, karena sudah saya tambahkan kemarin, naikkan di sekitar 1200, sekarang udah naik lagi per hari ini ya. Agak kurang lembab sih ya, tapi nggak apa-apa lah, selama tanaman masih terlihat oke. Sudah saya naikkan juga. Kita cek besok harinya lagi. Oke, sekarang kita akan memasuki bagaimana cara kita polinasi tanaman melon teman-teman. Saya akan memberikan contohnya cara mengenali bunga jantan dan bunga betina. Kalau bunga jantan itu tumbuhnya dari batang utama. Nah, ini yang mekar, ini adalah bunga jantan. Terus ketika ada cabang memanjang dan keluar bunga seperti ini adalah bunga betina. Nah, ciri-cirinya di belakang tangkai bunga betina itu ada calon buah yang berbentuk bulat seperti ini. Terus misalkan ini bunga jantan, itu belakangnya tidak ada apa-apa seperti ini ya, tidak ada calon buahnya. Sini saya akan melakukan bagaimana cara tutorial polinasi melon. Ini ada di cabang 10 ya, terus ini cabang 9 kemarin sudah saya polinasi.
Nah, cabang 10 ada yang mulai mekar lagi, ini siap di polinasi atau penyerbukan atau kita kawinkan tanaman melonnya. Bunga betina ada di cabang, di belakang bunga ada bulatan, ini adalah calon buah. Terus kita bisa mengambil bunga jantan dari batang utama. Nah, ini bunga jantan, kita buang kelopaknya supaya benang sarinya kalau seperti ini ya, benang sarinya kelihatan. Kita oleskan ke putik atau ke bunga betinanya. Bisa dilakukan dengan 2 bunga jantan supaya kita lebih yakin kalau polinasi itu akan berhasil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kita oles, serbuk sarinya sudah menempel di putik, kita buang ininya teman-teman, ujungnya. Sisakan 1 daun. Ini juga ada calon bunga betina lagi, kita buang seperti ini. Nah, jadi sisanya seperti ini teman-teman. Ini juga sebagai penanda bahwa cabang 10 ini sudah dipolinasi ketika sudah dipotong. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Terus bagaimana ketika kalau kita polinasi menggunakan bunga jantan dari tanaman lain? Bisa saja kita menggunakan bunga jantan dari tanaman sebelahnya. Misalkan kita akan polinasi bunga betina tanaman sebelah kiri dan ambil bunga jantan di tanaman sebelah kanan. Gak masalah, asalkan jenisnya sama-sama intanon dengan tanaman intanon. Tetapi ketika kita ngambil bunga jantan dari jenis rangipo, kita silangkan ke bunga betina jenis intanon, kemungkinan nanti hasil buahnya akan berbeda teman-teman, karena beda jenis. Untuk tanaman yang sebelah kiri ini kelihatan lebih pendek, memang usianya beda, ini selisih 2-3 harian. Jadi kemarin sempat semai itu telat, ternyata salah hitung, kurang sekitar 83 biji, dan ini benih susulan. Walaupun selisih 2 hari udah terasa banget untuk bedanya. Dan di polinasi hari kedua, ketika sudah yakin yang bunga betinanya sudah berhasil polinasi, itu harus langsung pruning aja teman-teman, supaya nanti buahnya cepat besar. Pruning semua cabang dari atas calon buah ya, sampai atas di pruning semua. Nah, contohnya seperti ini. Ini sudah berhasil polinasi kemarin ya. Terus cabang ke atasnya langsung pruning. Jangan nunggu lama. Ini yang sudah di pruning sampai atas. Terus ini hanya disisakan 2 cabang, di cabang 9 dan 10. Ini insya Allah sudah berhasil polinasi. Jadi antara cabang 9 dan 10, manakah yang lebih cepat besar buahnya, maka itu yang akan disisakan, dan yang lebih kecil akan dibuang. Terus ini contoh tanaman intanon. Ini belum di pruning sampai atas karena kan cabang ke-9 ini belum mekar teman-teman. Jadi nunggu besok, insya Allah ini besok mekar 2 sekaligus. Jadi ya seperti itu ya teman-teman.
Untuk tanaman melon pasti tidak sama. Untuk perlakuan pruning, polinasi itu menyesuaikan kesiapan tanaman saja. Misalkan tanaman sudah yakin berhasil, setelah polinasi bisa langsung pruning cabang sampai atas supaya nutrisi maksimal, langsung keserap ke pembesaran buah. Oke, sekian dulu video polinasi hari kedua sekaligus pruning. Terima kasih sudah menonton video ini.